Nah, di video kali ini gue akan ngebahas lagi tentang nasabah yang gagal bayar selama 1 tahun di aplikasi Shopee, teman-teman. Ya, di aplikasi S-Pinjam dan SPayLater. Nah, gimana cara menyikapinya ya? Apakah debt collector lapangan datang ke rumah atau tidak? Untuk penjelasannya, pantengin terus, no skip-skip, dan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sadayana, sakabeh sadulur semuanya. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, seperti biasa kali ini gue akan ngebahas lagi tentang nasabah yang gagal bayar di aplikasi Shopee, tepatnya di SPayLater dan S-Pinjam ini selama kurang lebih 1 tahun, teman-teman. Nah, sebelum membahas ke topik selanjutnya, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum bergabung dan yang belum mensubscribe channel gua, subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar pinjaman uang online yang gue berikan. Dan untuk teman-teman yang sudah mensubscribe, gue mengucapkan baik-baik terima kasih dan semoga rezeki kalian lancar selalu. Amin. Nah, oke teman-teman, di sini ada kasus ya dari kawan kita, dia gagal bayar senilai Rp 9.300.000-an, teman-teman. Nah, keterlambatan ini yang harus dibayar itu harusnya tanggal 5 Maret 2022. Karena dia tidak bisa membayar ya, akhirnya dia memutuskan untuk gagal bayar. Dimana ketika gagal bayar itu resikonya ya kalian harus tanggung sendiri lah. Termasuk dari bunga keterlambatannya ini hampir 2 jutaan, teman-teman ya. Nah, sini kan tertera bahwa 2 juta itu adalah tagihan bertambah karena ada biaya keterlambatan pembayaran. Mohon selesaikan pembayaran. Nah, dalam setahun ini, ya kurang lebih setahun ini, bunganya itu sekitar 2 jutaan, teman-teman. Nah, ini ada pinjaman yang belum dibayar ya, yang dicairkan pada 16 Agustus, 25 Agustus, September. Nah, ini tahun 2021. Nah, jadi 9 juta ini berikut dendanya, teman-teman ya. Tuh. Jadi di Shopee ini kan karena legal ya. Karena dia terdaftar di OJK, jadi buat teman-teman ya jangan khawatir ya, jangan cemas ketika masalah bunga atau dendanya itu gimana, Bang. Nah, itu bunga atau denda itu karena ini Shopee di aturan OJK itu tidak boleh melebihi batas pokok pinjaman. Jika teman-teman meminjam 1 juta, ya bunganya nggak boleh lebih dari 1 juta gitu. Ya mau telat 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun ya bunganya harusnya terhenti di 90 hari atau di dalam 3 bulan, teman-teman. Itu emang sudah aturan OJK. Karena aplikasi pinjol legal ya. Nah, teman-teman, di sini ada juga tagihan SPayLater itu senilai Rp 1.200.000. Di mana tanggal jatuh temponya itu pada tanggal 25 Maret 2022. Dan sekarang sudah 2023, artinya ini kurang lebih 1 tahun dia gagal bayar, teman-teman. Dan juga tidak bisa dibayar. Artinya belum bisa membayar gitu ya. Nah, untuk SPayLater ini kemungkinan besar sama dengan S-Pinjam ya bunganya. Segitu. Cuma bedanya SPayLater ini adalah barang, kalau S-Pinjam itu uang tunai. Nah, keduanya ini beda perusahaan, teman-teman ya. Keduanya ini beda perusahaan. Nah, ketika kita mengambil atau memutuskan untuk gagal bayar ya, tentunya ya ada resiko lah. Nah, di sini gue akan ngerangkum resiko-resiko gagal bayar di aplikasi Shopee, di SPayLater dan S-Pinjam. Ini gue rangkum dari beberapa nasabah yang telat selama 1 tahun atau bahkan lebih dari 1 tahun, teman-teman. Nah, berikut adalah pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh pihak aplikasi Shopee untuk nasabah yang telat atau gagal bayar selama 1 tahun atau lebih. Nah, ini gue bacakan dulu. Perusahaan berhak untuk mengusut nasabah yang tidak bisa mengembalikan dana perusahaan yang sudah Anda pakai. Bahkan jika perlu melalui jalur perdata sekalipun, kami akan proses untuk menyelesaikan akhir dengan laporan melarikan dana perusahaan. Nah, untuk teman-teman yang gagal bayar selama 1 tahun atau 2 tahun ya, mungkin juga pusing ya, juga kepikiran ya utangnya.
Untuk masalah ya, perdata ini atau masalah hukum ini, gue katakan ini adalah pesan hoak ya, atau cuma ancaman. Jadi buat temen-temen ya, jangan panik ya ketika ada WA ancaman lagi dari pihak Shopee. Ini ya jangan takut lah, karena untuk ke jalur hukum sendiri itu butuh proses teman-teman ya. Untuk butuh proses dan juga uang teman-teman ya. Daripada dia mengeluarkan uang untuk ke jalur hukum ya, dengan tagihan yang gak seberapa gitu ya. Ini cuma ancaman biar teman-teman bisa ngebayar. Nah, solusinya ya, ketika teman-teman yang gagal bayar selama 1 tahun atau 2 tahun lebih itu ya, teman-teman copot kartu atau blokir ya, buat WA baru aja ya. Nah, yang selanjutnya resiko gagal bayar di aplikasi SPayLater dan SPinjam itu adalah debt collector lapangan yang sampai ke rumah kalian teman-teman. Ini kemungkinan kecil ya, karena di beberapa kasus nasabah yang gagal bayar di aplikasi SPayLater dan SPinjam, bahkan ada yang lebih dari 10 jutaan ya, itu tidak didatangin debt collector lapangan. Ya, gue katakan lagi, ini untuk khusus di luar Jabodetabek, bahwa ketika Anda gagal bayar di aplikasi Shopee ini tidak ada debt collector lapangan ya teman-teman. Nah, tapi untuk wilayah-wilayah Jabodetabek itu masih random ya. Ada yang didatengin dan ada yang tidak teman-teman. Jadi untuk di beberapa kasus juga ini untuk DC lapangan itu kemungkinan kecil ya untuk sampai ke rumah kalian. Jadi aman lah buat teman-teman yang gagal bayar ya, jangan diambil pusing, jangan khawatir dan jangan panik teman-teman ya. Nah, resiko yang selanjutnya ketika kalian gagal bayar di aplikasi Shopee itu adalah masuk slick BI checking teman-teman. Nah, di beberapa kasus juga ya, ini gue rangkum ya, untuk masuk BI checking ini adalah kemungkinan kecil teman-teman. Karena ada salah satu nasabah ya, ketika dia gagal bayar di aplikasi Shopee itu selama 5 bulan ya, atau 3 bulan ya. Ada juga yang 1 tahun ketika ia mengajukan pinjaman di bank itu masih bisa teman-teman. Artinya ini kan tidak masuk BI checking atau slick ya. Kalau masuk BI checking atau slick, seharusnya dia tidak bisa mengajukan pinjaman di bank lain gitu. Nah, ini adalah kemungkinan kecil ya, bahwa ketika kalian gagal bayar di aplikasi Shopee itu aman untuk BI checking. Tapi untuk AFPI-nya itu kemungkinan besar teman-teman tidak bisa meminjam di pinjaman online manapun atau ditolak ketika mengajukan di pinjol legal manapun. Nah, itu adalah pengalaman ya, beberapa pengalaman atau kasus dari kawan kita yang gagal bayar selama kurang lebih 1 tahun di aplikasi Shopee ya, tepatnya di SPayLater dan SPinjam. Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton ya, aku ucapkan terima kasih. Thanks for watching.